Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini melanjutkan kajian awak yang sebelumnya, usaha untuk menyelamatkan keluarga awak dari api neraka. Mari kita buka kembali surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 103 balik sampai 104 balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ciri-ciri orang soleh yang kuncinya dulu lawak sampaikan, walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum bis-sholihin. Itu kuncinya tuh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah masukkan ke dalam grupnya, golongan orang-orang soleh. Dahulu yang disebut dengan keluarga qurrata a'yun adalah bapaknya soleh, mandenya soleh, anaknya soleh, minantunya soleh, cucunya juga soleh, semuanya berkumpul di dalam surga. Jannatu Aden, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya atau nenek moyangnya dan pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Wal malaikatu yadkhulunaha alaihim min kulli bab. Sementara malaikat masuk dari setiap pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian. Wa ni'ma uqbad dar. Itu ayat surah Ar-Ra'd dulu itu sampaikan. Jadi kunci orang soleh itu adalah wallazina amanu wa amilus solihat. Ciri-cirinya adalah ini wak lanjutkan. Yang pertama qaimah, yaitu jujur. Jadi kalau ingin awak menciptakan keluarga awak menjadi keluarga yang soleh, qurrata ayun, dijadikan mereka semua jadi orang yang jujur. Jan awak badutu, jan lo diaja anak badutu. Ma agi piti ma dado piti atau awak badutu baru nangunggang. Kok kamari urang tu beko kecena mak dak di rumah atuh mah jana badutu awak nanggung. Sudah awak lah badutu tu anak diaja lo badutu, tak akan bisa jadi keluarga qurrata a'yun kalau dutu isi di rumah. Nah, yang kedua adalah hendak ulang ayat itu. Dan kedua adalah yatluna ayatillahi ana al-laili,
yaitu mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran setiap malam, ana al-laili, waktu malam. Kalau tandu-tandu kau dalam keluarga itu nan kau agarakan, hidupkan suasana membaca Al-Quran dalam rumah hawa. Nawiru bitakum bi qiraatil Quran. Terangi rumahmu, sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi orang-orang soleh itu adalah gemar membaca Al-Quran. Cuman tiba de orang kayu balik cekan Allah mengaji dak ka kayu ke dak mengaji ada mentang-mentangnya orang bapiti orang mengaji nyelecehkan. Beku orang berilmu melecehkan orang nak mengaji. Baca umam baca Al-Quran kalau ndak ngarti cuma saya itu orang berilmu. Pada dulu lawat terangkan kalau membaca dapat ajaran pahala 10 satu huruf. 10 kebaikan satu huruf sehalaman barat tu apalagi wandai wanjus. Kalau awak menghafal Al-Quran di samping mendapat ajaran atau pahala, Allah berikan nanti syafaat lewat Al-Quran yang awak apa tadi itu. Dan kalau awak paham mengerti, tahu awak makna dan awak baca dengan belajar bahasa Arab, di samping dapat pahala, besok dapat syafaat, jo kini mendapat hidayah. Itu dua-duanya. Nah, yang ketiga wahum yasjudun, mereka adalah orang-orang yang sujud, yang artinya suka sholat malam. Wallazina yabituna li rabbihim sujada, orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhannya. Wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, sujud dan berdiri untuk Tuhannya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, kunci salat malam adalah tulul qunut, lama berdiri. Lama berdiri artinya panjang ayat yang dibaca. Makna panjang ayat dibaca artinya harus punya hafalan. Lah nanka ampe kaji awak kira-kira 3 pekan yang lalu adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apa kecil kawak dulu tak bisa cek buat terjemahan doa coba lama waktunya. Kalau yu'minuna billah saja membutuhkan waktu yang lama. Makanya ada kitab khusus mengenai ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan itu. Lama untuk pembahasan itu, kaji tentang sifat Tuhan. Tapi kalau awak jadikan dua sebentar ngajinya. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, murah mengajinya itu. Nah, makanya tanda orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib artinya dirasiokan. Orang beriman itu, orang bertakwa itu percaya kepada yang dirasiokan. Salah satu orangnya orang soleh. Nah, sifat orang soleh itu adalah, ciri orang soleh adalah beriman kepada Allah gaib, beriman pada hari akhir gaib, tapi bisa dibuktikan. Buktinya dulu ya, kita cek ya. Tandanya orang itu beriman kepada Allah bisa dibuktikan. Saya baca dulu surah At-Taubah, surah 9 ayat 8 balik. Di sebelum buat sambung kita cek dulu. Surah At-Taubah, surah 9 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat,
menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam surah Ali Imran tadi. Tandanya memakmurkan masjid. Ingat soal memberikan dulu. Nah, ibarat arus listrik. Awak takkan kontak on. Kabel ado lampu elo. Itu dah. Itu. Nah, ana menjadi anda membawa nyidik kate. Ana mau tadi arus. Bisa dilihat? Kabel arus. Nah, itulah iman. Iman tak bisa dilihat dah, tapi tandanya bisa dilihat. Itu mah di lampu, artinya makmur masjid. Nah, kini awak tekan on lampu ndak ide. Nah, kini kira-kira apa? Arus ndak ada atau bola rusak? Nah, itu lambat menjawabnya kok. Arus ndak ada atau bola rusak? Jadi kalau ndak ada yang di keluarga awak yang memakmurkan masjid itu tanda arus rusak atau bola rusak? Makanya Nabi mengatakan apabila azan berkumandang lalu ada yang memenuhi seruan azan tadi disaksikan oleh kalian, di dalam dadanya ada iman. Itu tanda ada, kita nampak ada, tapi ada buktinya kita. Ada buktinya memakmurkan masjid. Itulah orang-orang soleh. Dia adalah orang yang suka meramaikan, memakmurkan masjid. Nah, ini baru bapak ibu yang ada baru keluarga awak yang lain Lihat bapak ibu, kalau ndak ide bola tinggal ndak nampak ada kok tiba dibunyi ndak keluar suara, kok tiba dicayur ndak nampak cayur, kok tiba digerak ndak manggariknya dah. Itu tandanya kata Allah surah 2 surah Al-Baqarah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, nampak tu tidak ada buktinya, doh. Buktinya tu tidak ada, doh. Makanya mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Akan surau saya tidak, ke masjid saya tidak ada. Makanya beda antara Islam dengan iman. Kalau Islam gampang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu muslim tu mah. Tapi kalau iman tidak. Makanya wadah boleh mengatakan amanah kalau iman lalu masuk ke dalam. Tapi orang boleh mengatakan aslamna, kami telah Islam. Coba surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat sampai balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu maaf kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lebih bisa Bapak Ibu bedakan iman Islam. Itulah ayatnya tuh. Tak sama dapat. Jadi kalau keluarga Islam sadonya, alhamdulillah. Apulia orang Minang 100% Muslim.
Alai saja diazankan kadang kita disunai pula mereka ketika nikah sudah lo baca 2 kalimat syahadat bagai. Tapi iman tunggu dulu. Nah kajian masalah dari orang soleh itu kuncinya amanu wa amilus solihan. Dia orang Arab Badui datang ke Nabi yang kecilnya amanna, dijawab oleh Allah kata Nabi apa? Kul kecil ke orang Arab Badui itu Muhammad lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi kamu boleh berkata aslamna, kami telah Islam. Lah tunduk awak dalam namu awak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahwa kau boleh mengatakan amanah walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Tanda iman masuk ke dalam hati pula contoh tadi, kok tiba dibunyi keluar suaranya, kok tiba dicayur nampak tarangnya, kalau tiba digerak menggariknya, itu tanda harus masuk ke dalam kabel. Nah, balik kepada surat 3 tadi balik. Kita lanjut lagi, itulah sudah tuh. Nah, kita lanjut lagi. Kita tambah lo sepoin lagi. Sudah 3 ayat syaratnya sampai balik ya. 1-3 baliknya lah sudah. Ayat syaratnya sampai baliknya. Jadi tadi aku baca dan aku terangkan mengulang kajian yang kemarin. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi orang soleh itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tandanya adalah memakmurkan rumah ibadah. Itu tanda nang nampak nan jane. Beko tiba di suara lain pula, tiba di bunyi lain pula, tiba di cahaya lain pula beko. Sekarang Bapak Ibu lanjutannya adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Lo pasangannya itu. Nah, jadi tanda selanjutnya adalah mereka menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat munkar. Itulah ciri-ciri orang soleh sesudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Pertamanya orang jujur, yang kedua rajin membaca Al-Quran setiap malam terutama, dan ketiga rajin sholat malam, kemudian yang keempat beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kelima adalah menyuruh orang berbuat yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang munkar. Mohon maaf Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang ambagian Bapak Ibu perbandingan. Kalau orang yang menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari yang munkar, itu adalah pekerjaan orang beriman atau pekerjaan orang soleh. Coba mari kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, nampak Bapak Ibu, jadi kajian tadi masalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini adalah pekerjaannya orang-orang beriman. Baik dia laki-laki atau perempuan.
dan inyo saling tolong menolong satu sama lain. Bukan hina menghina, bukan buruk memburukkan, bukan jatuh menjatuhkan, bukan sikut menyikut, tapi adalah saling tolong menolong satu sama lain. Itulah orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua adalah menyuruh orang untuk mengarajukan yang ma'ruf, mencegah orang dari berbuat yang mungkar. Lalu tetap mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang Allah beri rahmat kepada mereka. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Aziz, Maha Mulia, lagi Maha Bijaksana. Kalau berhasil Bapak Ibu-Ibu seperti ayat tadi, coba perhatikan ayat 72. Janji wa'ada Allah itu artinya janji Allah. Dikalau betul-betul menjadi orang yang beriman, inilah janji Allah kepada orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal jannati adn wa ridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga ada. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Nak tergiur Bapak dan Ibu mengusahakan keluarga awak jadi orang beriman, itu janji Allah. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada orang yang beriman laki-laki dan beriman padusi, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibah, di dalamnya ada tempat yang paling baik. Fi jannatin, di dalam surga Aden. Wa ridwanun minallah, dan keridhaan Allah itu lebih besar lagi. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling agung. Sebaliknya mohon maaf Bapak Ibu, kalau menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, lawannya. Nah, membalik saja tidak bisa. Nah, cobalah kalau orang beriman karajonya menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, lalu mencegah orang dari yang mungkar, lawannya menyuruh orang berbuat mungkar, mencegah orang berbuat yang ma'ruf. Karajo sia loko, itu lo kaji ko. Awak kaji lo dalam ayat. Kalau orang beriman, karajonya menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari yang mungkar. Nah, sebaliknya ada orang yang menyuruh orang berbuat yang mungkar, mencegah orang dari berbuat yang ma'ruf. Coba mundur sedikit, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiluna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya pikir. Mereka telah melupakan Allah.
maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Kalau orang beriman tadi menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari berbuat yang mungkar. Sebaliknya ada orang yang menyuruh orang berbuat mungkar, mencegah orang dari ma'ruf. Siapa tadi? Munafik dan fasik. Nah, kini ada orang ya buat kadai, buat lapau supaya kadainya rami, supaya nyo jual balik, nyo aduan judi, nyo aduan ampuk di sini. Siapa orang kadai kau? Tu awak ni macam tu pun nak duit pun baca nyo. Awak masa dah mau urus satu urusan, datang orang kecilnya menolong awak, apabila itu lagi mesti ketik ko, mungkin lagi ko nak mau tu mak. Siapa orang nak menyuruh awak balik kemahian itu? Lagi pokoknya nyuruh awak berbuat yang mungkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'ala shalah. Maka suruh dulu, jangan suruh dulu beko guru ini ustaz ini nak ampun ustaz tapi ke suruh siapa? Nah, itu je baru. Pokoknya orang berbelok dia cakap, orang berburuknya suruh. Jangan mula-mula celik kan bohong pakai kaji. Dia nak jalan duduk kaji, menduduk kaji pun enggak barek persoalannya. Apakah mendudukan saja? Cuma karena setiap karyawan menyuruh orang berbelok, awak atau mencegah orang berbelok. Yang boleh lah berang-berang kamu asal awak le menyuruh orang kanan elok, walaupun nyo berang kau bang, biar ada masalah. Nah, beko supaya mana beko buat tak iko nyobet kecurangan lah, semacam Asia menyuruh itu orangnya tu. Dia menyuruh-nyuruh awak melakukan suatu perbuatan yang mungkar tu, orang-orang munafik tu mah. Nah, orang-orang yang menjadi kokoh, dia munafik, dia fasik. Coba lihat ayat 68. Kau janji Allah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Dan nampak dari Bapak Ibu tu. Itu janji Allah kepada orang-orang munafik, biar laki-laki, biar manusia, tambah di orang kafir. Janji Allah untuk mereka adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya dan cukup itu tampil bagi mereka. Laknat Allah untuk mereka dan azab yang paling pedih untuk mereka. Tahu Bapak Ibu, awak ingin karajo di suatu tampil, Pak Ibu, dia boleh buka kerja si kocek, bodoh nak apa ingin dia cari kerja. Lain bisa kerja siko. Tapi cara pekerja siko, anda baju kurung model iko, sebeko nado karek roh dia, agak rambut pendekkan siko ada. Itu siapa tu? Siapa berjadi pun? Janganlah aku bertanya siapa tu. Itu makanya awak tak pernah paham, tak pernah mengerti. Dan itu sebenarnya. Pokoknya kalau orang munafik kau menyuruh awak berbuat nan salah, mencegah awak berbuat nan elok. Kalau dia kaji kau payah dia orangnya, tinyonya betul. Kan ada orang ngaji lah, payah ngaji kalau gini ngaji susah orang sampai dia orangnya. Akan nyecegah awak pergi mengaji kau. Tinyo tu kan, jangan kurang tinyo tu mah.
Dia pernah gecet nama insyaallah dah isabah madai jamaah biala sakit we. Ya menyuruh orang memang ieu bakal barek batu. Makanya Bapak Ibu ambo terus terang seperti kajian kebatang minggu kemarin walaupun sakit hadir dan memulai mengaji. Nah, itu acara-acara nawa saksikan namanya semuanya itu dari Allah. Nah, ada mengamalkannya. Di janji Allah itu membenar. Kalau batu-batu bajalan awak di jalannya nyuringankan sarenya mudahan sadunya. Lalu terasu dan bosan. Nah, awak pesuli orang dalam bagamu atau ketibul keperluan awak baru awak minta kepada Allah. Ayo memang nyecuekin dia Allah. Hati buat asasa madok kawannya tiba disuruh itu tidak mau madok. Lah renung lelelo bahkan memang pilih ayat 32 kan pilih itu ayat 68. Kalau 68 pilih ayat 67 mengamalkan. Kalau ayat 72 nak pilih ayat 71 amalannya. Itu saja. Nah, karena waktu lepas sebetulnya biarlah dulu. Anak penting awak lah paham juga kaji mengarati. Itu nampak dua. Mengarati itu pernah dua. Jadi nampak bedanya kalau orang kau menyuruh awak begini, anda betul suruh ada tu aku nyuruh. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.